Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama gue Reharila di Learning Journal yang keempat ini. Nah, di pertemuan keempat ini, itu tuh ngebahas tentang gimana sih praproduksi film itu, praproduksi film dan juga pembagian divisi dalam pembuatan film tersebut. Nah, pada saat minggu kemarin itu tuh bagian presentasi kelompok gue tentunya. Bukan tentunya ya, waktu itu emang lagi kebetulan kelompok gue yang presentasi. Jadi presentasi itu tentang gimana sih praproduksi film tersebut. Nah, di praproduksi film itu tuh yang pertama itu ada unsur-unsur. Unsur apa? Ada dua, yaitu unsur naratif dan juga unsur sinematik. Apa sih unsur naratif dan unsur sinematik itu? Nah, unsur sinematik itu adalah unsur yang itu tuh adalah alur cerita. Jadi unsur naratif itu adalah alur cerita dari sebuah film. Biasanya nih film-film fiksi ya yang selalu ada unsur naratif di dalamnya. Karena alur cerita yang dibuat sangat menarik gitu ya dari unsur naratif tersebut. Nah, kedua itu dari unsur sinematik. Nah, unsur sinematik ini yang gue tahu itu tentang teknis yang ada di dalam film. Nah, di unsur sinematik ini juga ada 3 bagian, yaitu yang pertama mist and skin, yang kedua yaitu sinematografi, dan yang ketiga editing dan suara. Maaf, smooth banyak. Nah, di yang pertama itu mist and skin. Nah, di mist and skin ini juga ada beberapa unsur ya. Yaitu yang pertama setting, yang kedua make up, dan yang ketiga pencahayaan, lalu yang keempat itu ada pemain atau aktornya. Nah, yang pertama itu setting. Setting itu adalah pengaturan awal atau apa sih rencana kita dalam produksi film ini gitu kan, di setting. Itu adanya di setting. Nah, yang kedua itu ada make up. Nah, make up ini juga sangat penting dalam pembuatan film dan dalam pemeranan seorang aktor dalam film tersebut. Misalkan, nih aktor nih memerankan seorang jenderal atau seorang setan nih biasanya nih. Nah, make up ini bisa membantu aktor tersebut dalam aktor ini biar gimana ya, biar lebih meresapi peran yang sedang dia jalani. Misalkan ketika jadi setan, ya di sini di make upin kasih darah gitu tuh. Terus misalkan jadi jadi tentara, misalkan di sininya cemong kan, banyak tanah-tanah gitu, tentara Indonesia lah, ada luka-luka juga gitu. Dan yang ketiga ini ada pencahayaan ini itu tuh sangat penting juga. Misalkan contoh gini nih, nah 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 ini sangat penting sekali dalam film. Untuk apa? Untuk nantinya ketika misalkan ada syuting yang emang di tempat yang gelap, ketika malam hari, nah tentunya butuhkan yang namanya pencahayaan. Jadi sangat dibutuhkan di dalam film. Itu juga sangat penting dan termasuk dalam unsur-unsur yang ada di mist and skin. Yang ketiga itu, yang keempat itu, atau yang terakhir ya, ada pemain atau aktor. Nah, ini gak kalah penting dari unsur-unsur yang sebelumnya ya. Karena aktor ini adalah orang yang memang itu sangat penting lah di dalam film tersebut. Jadi ini kan nanti walaupun memang aktor ini memang bukan aktor asli atau pemeran pengganti, bukan pemeran pengganti juga sih namanya. Maksudnya dia yang memerankan kejadian-kejadian yang ada dalam film, memerankan orang asli yang ada dalam film. Misalkan seperti siapa tuh namanya yang memerankan Insinyur B.J. Habibie, itu tuh kan sangat memerankan pemain atau aktor tersebut keren banget pokoknya.
Nah itu yang ada di Miss and Skin. Teman-temannya kan sinematografi dan juga editing atau suara. Nah di minggu ini juga kelompok gue tuh ngebahas tentang film yang berjudul Girl in the Victor. Jadi di film tersebut tuh foto filmnya aja memperlihatkan seorang ayah dan seorang anak kecil. Nah, jadi kisahnya ini diambil dari kisah nyata pada tahun 2000 berapa gitu. Sorry, gue lupa. Jadi filmnya ini mengisahkan tentang kisah sedih ini ya. Film dokumenter kisah sedih dari seorang wanita yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Jadi ceritanya itu si anak ini tuh adalah anak yang sangat aktif, pintar gitu ya. Dan setelah SMA gitu tuh si anak ini tuh kan punya temen ya. Mereka selalu bareng-bareng gitu. Setiap saat mereka selalu bareng-bareng. Tapi dan mereka juga merencanakan untuk masuk ke universitas yang sama ketika nanti lulus dari SMA ini atau MA atau SMK gitu. Dari sekolah tinggi ini, mereka berniat untuk berada di universitas yang sama. Tapi tiba-tiba ketika sudah diterima nih ya si anak yang ini, tiba-tiba dia menelepon sahabatnya dan sambil menangis dia bilang, aku nggak bisa ngelanjutin kuliah ini, aku nggak bisa kuliah dan aku bakal pindah rumah, aku nggak bakal tinggal di sini lagi, pokoknya intinya gitu. Terus si temannya ini kan bilang, kamu gak boleh gitu, kamu harus bisa, kamu itu udah keterima gitu, ayo pasti kamu bisa buat kuliah. Tapi kan waktu itu temannya juga belum tahu ya apa yang terjadi sama temannya ini, siapa sih namanya tuh, lupa lagi, pokoknya Siren atau apa gitu. Pokoknya dia juga nggak tahu apa yang terjadi sama temennya ini. Ya udah, setelah itu ternyata bener temannya ini pindah rumah dan tidak pernah kembali. Oh iya, pas di telepon tuh temannya itu bilang kalau dia tuh hamil, jadi nggak bisa ngelanjutin kuliahnya. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan dari Learning Journal di minggu keempat ini, dan juga sedikit alur cerita dari film Girls in the Victor yang ada di tahun 2023 kedua itu. Tapi kisahnya ini dari 2000 berapa gitu, 2006 atau 2008. Terima kasih.